Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ramadan, selamat datang di podcast Ramadan Ceria bersama Anak Hebat. Podcast yang selalu menghadirkan cerita inspiratif, penuh hikmah, dan pastinya bikin hati kita semakin semangat jadi anak soleh dan soleha. Dan seperti biasa, kita tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, guru PAI yang selalu memberi inspirasi untuk kita semua. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali bisa hadir bersama Mbak Nazwa dan Mbak Mira di podcast yang penuh berkah ini. Bapak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan anak soleh? Nah, anak soleh itu maksudnya apa? Anak yang taat kepada Allah, rajin beribadah, berakhlak baik, dan berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah dalam surah Al-Furqan, dalam surah Al-Furqan ayat 74. Nah, di sini paman bacakan yang artinya saja nggih. Jadi artinya apa? Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami pasangan dan keturunan kami sebagai penyejuk hati atau qurrata a'yun. Nah, jadi anak soleh itu juga termasuk penyejuk hati untuk kedua orang tua. Masya Allah, berarti jadi anak soleh itu bukan cuma rajin sholat ya, tapi juga harus berakhlak baik. Betul sekali Mbak Mira. Jadi anak soleh itu juga baik kepada guru, sopan kepada teman, dan taat kepada kedua orang tua. Bapak, boleh dong diceritakan kisah teladan anak soleh yang bisa jadi inspirasi buat kita. Nah, baik yang ada teman-teman yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Nah, di sini Bapak akan menceritakan salah satu teladan anak soleh adalah tentang Nabi Ismail alaihis salam. Putra siapa? Putranya Nabi Ibrahim. Nah, ingat-ingat ya. Nah, di sini apa sih yang bisa kita ambil hikmahnya? Nah, ketika saat Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya atau membelih siapa? Nabi Ismail. Tapi Nabi Ismail ini ketika mendengarkan perintah seperti itu, apakah dia marah? Tidak. Dia malah dengan diterimalah perintah yang sudah ditetapkan oleh Allah itu tadi. Nah, perintahnya ini juga dimasukkan dalam surah surah As-Saffat ayat 102. Jadi di dalam situ dijelaskan, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi Nabi Ismail ini tidak marah sama sekali. Karena apa? Karena beliau tahu bahwasanya itu adalah perintah dari Allah. Nah, manut atau mendengarkan perintah kedua orang tua itu juga termasuk apa? Juga termasuk menjadi anak yang soleh. Masya Allah, berarti Nabi Ismail sangat taat kepada Allah dan juga kepada ayahnya ya. Betul sekali. Jadi itu adalah salah satu contoh ketaatan dan kesabaran yang luar biasa sekali dari anak yang soleh. Kalau kita sebagai anak zaman sekarang, bagaimana meneladani Nabi Ismail, Bapak? Nah, kalau untuk di zaman sekarang, caranya bagaimana? Caranya yaitu patuh kepada kedua orang tua, tidak membantah perintah kedua orang tua atau guru, rajin sholat, jujur, dan sabar ketika dinasihati oleh orang tua. Bapak, apakah di zaman sekarang masih ada anak soleh? Tentu ada Mbak Mira dan Mbak Nazwa ya. Jadi misalnya yang sudah Pak Roman jelaskan tadi, semisal anak yang tetap rajin meskipun sedang bermain atau membantu kedua orang tua tanpa disuruh, itu juga termasuk salah satu anak yang soleh dan tetap jujur ketika ujian, seperti itu.
Wah, berarti kita juga bisa jadi anak soleh ya. Sangat bisa sekali Mbak Nazwa dan Mbak Mira. Walaupun yang ada teman-teman yang ada di studio maupun yang ada di rumah, bisa kok kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Kuncinya apa? Niat dan istiqomah kalian dalam manut dalam perintah kedua orang tua, baik itu guru atau siapapun lah, atau orang yang lebih tua daripada kita semua. Bapak, boleh minta tips singkat tidak supaya kita bisa jadi anak soleh? Tentu bisa Mbak Mira. Apa saja? Yang pertama, rajin sholat tepat waktu. Yang kedua, membaca Al-Quran setiap hari, walaupun 3 ayat atau 4 ayat saja itu sudah cukup. Jadi kalau bisa diistiqomahkan. Yang ketiga, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang keempat, berkata jujur. Dan yang terakhir, berbuat baik kepada siapa saja, walaupun orang yang tidak kita kenal. Kalau kita bisa bantu, kita bantu. Jangan menunggu pamrih atau menunggu perintah seperti itu. Karena apa? Karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah paling baik akhlaknya. Jadi ingat ya, bukan dengan orang yang bisa dikatakan baik akhlaknya itu dari banyak uangnya atau bagaimana, bukan, tapi akhlaknya ini yang dari sikap perilaku kalian sehari-hari ini. Jadi kepada teman nggak ejek, itu juga termasuk jadi anak yang baik juga seperti itu. Masya Allah, jadi kuncinya ada di akhlak ya. Betul sekali Mbak Nazwa. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali yang Bapak lihat ini, anak-anak ini mulai akhlaknya ini kurang gitu. Karena apa? Karena tergerusnya perkembangan zaman. Karena apa? Karena ya sekarang banyak HP, banyak yang dilihat anak-anak itu YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Bahkan di dalam media sosial itu kan ada namanya video yang baik, ada yang tidak baik. Tetapi kalau menurut Bapak sendiri masih banyak yang mudaratnya. Jadi sehingga misal ada artis si A lagi joget-joget seperti ini, nanti kalian ada yang ikut-ikutan. Itu kan sebenarnya kalau jogetannya yang tidak bagus, kenapa harus diikuti, kan seperti itu. Kalau si artis si A itu melakukan hal yang baik, kalau kalian ikuti tidak apa-apa, silakan. Tapi kalau yang tidak baik, kenapa harus diikuti seperti itu? Jadi harus bijak dalam memilah-milah. Oh ini baik, mana yang buruk, seperti itu. Sahabat Ramadan, hari ini kita belajar bahwa anak soleh itu taat kepada Allah, hormat kepada orang tua, dan berakhlak mulia. Kisah Nabi Ismail mengajarkan kita tentang kesabaran dan ketaatan. Semoga kita semua bisa meneladaninya. Amin. Semoga Ramadan kali ini bisa menjadikan kita semua anak yang lebih baik dan lebih soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Ramadan Ceria bersama Anak Hebat. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema yang tak kalah seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.